Kayak beneran aja kita ya. Oh, ya. Trans TV. Trans TV. Ini yang berarti itu cuma mengawali. Nanti kalau sudah mengalir itu sudah masuk ke pemanasan dulu lah. Rumeksa ingsun lakune stangaya wara kelawan mekak hawa kang dur angkara senajan setan gentayangan tansah gawe rupeda hingga pupusing jaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwata illa billahil azim. Selamat malam dan salam bahagia selalu pemirsa. Ketemu lagi kita dalam acara podcast yang didukung dan disupport oleh Thariqah Satoriyah Mataraman. Kali ini tema kita adalah membahas tentang salik thariqah dalam tantangan perkembangan teknologi AI. Telah hadir di antara kita dua narasumber yang sangat istimewa. Ya. Karena di tengah kesibukan beliau masih menyempatkan untuk hadir, menemani kita semuanya, berbagi ilmu pada kita semuanya. Semoga nanti kita mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa dari beliau ini. Yang pertama, di sebelah kiri saya adalah Bapak Haji Restio AP ST. Betul, Pak? Ini agak asing buat saya, ini yang APST ini. Ini nggak perlu ya Pak Tio ya ini ya. ST itu bukan ST12 ya? Bukan. Oh ya. Itu singkatan dari Sarjana Teknik Pak Tio ya. Betul. Ini saya memanggilnya apa Pak Tio? Mas atau Itu Pak? Pak Tio. Pak Tio ya. Pak Tio kita aja ya. Oh ya Pak Tio ya. Siap Pak Tio. Pak Tio sibuk banget ini sebenarnya. Ya diusahakan. Diusahakan ya. Alhamdulillah. Jadi di tengah kesibukan dan mobilitas Pak Tio yang sangat padat ini, alhamdulillah Pak Tio masih menyempatkan hadir di tengah kita, komunitas ngobrol bareng ini, hanya untuk memberikan pancaran ilmu dari beliau. Nanti bagaimana selanjutnya, alhamdulillah nanti bisa kita sedikit korek dari ilmu dari beliau Pak Tio. Pak Tio, alamatnya di mana Pak Tio? Rumahnya Pak Tio? Tadi Plosolor. Asli dari Plosolor Pak Tio ya? Oh enggak, kalau asli enggak. Asli enggak ya Pak Tio? Cuma domisili di Plosolor Pak Tio ya. Ya. Kemudian narasumber kedua di depan saya ini, beliau terlihat unyu-unyu dan imut-imut ini ya. Dan selalu mengecoh kita ya ini. Gus Hanif Fatoni, ya, narasumber dari Thariqah Satoriyah Indonesia. Selamat malam. Selamat malam. Gus Hanif, sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setiap ketemu jenengan itu saya langsung bahagia nih, enggak tahu. Gitu. Dengan lebih bahagia. Gitu Pak ya. Ya alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti ya membawa kebahagiaan buat kita semuanya lah narasumber ini. Saya yang paling berbahagia ini ya. Karena nanti berhadapan dengan narasumber-narasumber yang sangat berkompeten. Baik, langsung saja kita di era sekarang ini bahwa yang namanya teknologi itu sangat dekat, bahkan sedekat ibu jari dengan jari yang lain, gitu ya. Tidak bisa terpisahkan, gitu ya. Atau sedekat dua keping mata uang, gitu ya. Jadi setiap gerak kita hampir-hampir itu tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Nah, yang pertama saya ingin langsung kepada narasumber yaitu Pak Tio. Pak Tio, menurut jenengan
teknologi dalam bahasa sederhana itu seperti apa Pak Tio? Teknologi itu sebetulnya alat yang memudahkan kita untuk melakukan suatu pekerjaan. Memudahkan intinya. Memudahkan kita untuk melakukan suatu pekerjaan. Iya. Jadi teknologi itu dibentuk untuk memudahkan kita dalam melakukan suatu hal, memudahkan kita untuk melakukan pekerjaan, dan memudahkan kita untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam waktu yang singkat. Bisa dikatakan waktu singkat atau membuat sesuatu pekerjaan itu lebih menjadi simpel. Itu namanya teknologi. Yang dulunya misalnya kita pekerjaan itu berapa hari, waktunya bisa dipersingkat. Jadi sifat teknologi itu memudahkan. Nah, cuma hasil dari teknologi tersebut atau hasil penggunaan tersebut, produk teknologi tersebut, teknologi sendiri tidak bertanggung jawab dari hasilnya. Misalnya ada penggunaan yang baik, ada penggunaan yang tidak baik. Jadi seperti pisau lah ya. Begitu. Jadi tergantung siapa yang memakai ya. Begitu. Jadi sifat dari teknologi itu memudahkan dan dia bebas nilai istilahnya ya. Mau dibuat apa itu tergantung dari fleksibel. Kefleksibelannya itulah sehingga memudahkan orang untuk melakukan suatu pekerjaan. Baik. Kemudian di era saat ini Pak Tio, sejauh mana sih kemajuan teknologi? Sejauh mana teknologi yang katanya itu sudah semakin melampaui apapun? Ya, masif. Sejauh mana itu Pak? Seperti yang kita tahu, kemajuan teknologi untuk saat ini, khususnya yang ada sekarang, yang paling tenar sekarang adalah artificial intelligence, atau kita bisa bilang kecerdasan buatan. Apa itu kecerdasan buatan? Itu adalah sistem kecerdasan manusia untuk menciptakan sebuah komputer atau mesin yang bisa berpikir atau bekerja seperti layaknya manusia. Itu namanya artificial intelligence. Atau disebut kecerdasan buatan. Itu kita singkat. Ya. Jadi sekarang itu teknologi itu sudah maju dan memudahkan kita, dan teknologi itu bisa menyerupai tingkah lakunya, bisa sebagai dia bisa berperilaku seperti manusia, bisa berpikir seperti manusia, bisa membuat keputusan seperti manusia, gitu, atau bisa mengoreksi diri. Seperti manusia. Itu namanya artificial intelligence. Nah, kalau kita bayang-bayang kok hampir seperti seperti luar, belum sudah terbayang belum? Bayangan saya itu, jadi manusia akan hilang diganti teknologi itu sendiri. Peran kita ya. Ya, itulah karena saking mudahnya nanti, saking simpelnya tadi itu dengan itu sehingga kebutuhan karena ada kemudahan dari artificial intelligence itu bahkan memasuki kebutuhan paling dasar manusia itu sudah dirambah oleh AI itu tadi ya? Ya, itu sebenarnya ini. Ya, AI itu berpikir. Semakin banyak data yang ada, data yang masuk, data yang terkumpul, terus terbaca, terus terekam, sehingga memiliki rekod lah, memiliki kemampuan untuk menyaring data tersebut sehingga bisa memutuskan data yang paling baik. Nah, itu
sehingga bisa memutuskan data yang paling baik, sehingga dia bisa membuat decision making. Jadi membuat memang betul-betul memberikan keputusan yang baik. Contoh, kita setting saja, setting apa? Dia akan memberikan pilihan-pilihan terbaik. Pilihan. Nah, itu. Ini mungkin gini, kita dalam mencari jodoh tidak perlu ke dukun lagi. Nah, itu dia. Jadi cukup AI. AI. Atau bahkan mungkin tidak perlu mencari jodoh. Karena AI itu jodoh kita mungkin. Iya, cukup dengan AI itu. Pak Faruk ini Gimana? disaksikan 12.000 penonton. Wah, ya ini ya, ini biar diketahui bersama ini bahwa AI ini sudah sejauh itu. Jadi sebegitu majunya ya teknologi AI itu bahkan kita yang dulu bertanya tentang suatu hal yang tidak mungkin terjawab itu terjawab. Kan banyak di film-film ya kita Iya. lihat ya banyak kemajuan-kemajuan sehingga AI tersebut kalau digunakan dengan baik sehingga itu bisa membantu kita dalam mengerjakan sesuatu, membantu kita dalam belajar, Ya. membantu kita dalam meningkatkan potensi. Nah, gitu. Upgrading diri gitu ya. Self. Ya. Oh, jadi gambaran tentang AI itu sudah sebegitu jauhnya teknologi merambah dari sisi terdalam dari manusia. Kita lanjut ke narasumber berikutnya. Nah, ini bagaimanakah AI itu atau teknologi pada umumnya itu dipandang oleh seorang salik. Monggo, Baik. Gus. Terima kasih Pak. Tadi penjelasan dari Pak Jo luar biasa. Kita menggarisbawahi ada kata-kata teknologi tadi itu suatu cara untuk membantu atau piranti untuk membantu manusia, memudahkan manusia dalam berbuat sesuatu. Kalau kita memandang tadi kan teknologi, tekno kita ambil ya teknik gitu ya, cara, logi itu ilmu atau cara itu lebih baik. Berarti bagi kami sebagai seorang salik ada satu ranah yang mungkin ya tidak bisa dicapai oleh AI. Karena AI bagaimana yang disebutkan oleh Pak Jo tadi masuk bagian itu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Karena kecerdasan buatan itu mesti ada semacam rumusan-rumusan tertentu untuk bisa menjadikan kecerdasan itu berpikir. Nah, yang membedakan tentu ya antara kecerdasan buatan tadi dengan kecerdasan alamiah atau natural intelligence atau kecerdasan alamiah manusia yang ciptaan itu adalah yang pertama adalah yang saya bisa jamin kalau AI itu mesti nggak punya, yaitu emosi. Emosi. Oh ya, emosi. Jadi AI itu belum bisa masuk ke dalam sisi emosi ya? Tentu, karena dia nggak punya rasa. Yang dia punya adalah alat untuk berpikir, memutuskan suatu hal, memilih mana yang terbaik dan tidak. Tapi yang punya dengan rasa, simpati, empati, dan sebagainya. Dia tak bisa. Karena rasa tidak ada rumusnya ya? Tidak ada rumusnya. Dan bagi Salik, ini justru malah kesempatan. Bagaimana itu Pak? Salik itu ranahnya kan bukan di ranah pengetahuan saja ya. Pengetahuan itu masuk bagian dari ilmu yang memang harus dipelajari. Namun di satu sisi Salik itu seorang pelaku. Pelaku ya? Nah, pelaku ini berhubungan dengan bagaimana olah rasa, olah kerto dan semuanya sifat intuisi. Intuisi. Nah, hal yang sifatnya intuisi ini agar seseorang itu bisa memiliki jiwa yang bersih, maka harus dilatih. Untuk itulah ketika seorang salik mendapatkan teknologi yang semacam ini, tahu tentang teknologi yang seperti ini, dia sebenarnya nggak terlalu kaget, karena itu hanya bagian dari suatu alat yang bisa membantu dia untuk menambahkan pengetahuan saja, meskipun tidak bisa menambah rasa. Karena rasa itu nggak bisa diucapkan, hanya bisa dirasa. Interaksi ya. Ya, kalau boleh saya bisa istilahnya
sebagai satu hal. Kita pernah tahu mungkin di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 151 yang bunyinya kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Yang artinya adalah kami sudah utus kepada kalian suatu utusan atau para utusan yang akan mengajarkan kepada kalian tanda-tanda kami atau ayat-ayat kami dan juga mensucikan jiwa kalian serta mengajarkan kepada kalian ilmu dan hikmah dan sesuatu yang kalian tidak bisa mengerti gitu. Kalau kita pahami dari ungkapan itu ya, sebenarnya manusia pun dibekali itu satu akal untuk berpikir, dan kalau memang dia nggak bisa berpikir secara gamblang, bisa dibantu lewat AI tadi untuk memikirkan satu hal. Tapi ada hal yang lain yang itu tidak bisa dipikirkan saja, harus dirasakan. Maka ada fungsi emosi. Dan emosi ini kalau tidak jernih akan membuat orang itu menjadi stres, depresi dan sebagainya. Contoh yang sekarang disampaikan oleh Pak Bro tadi ya, dengan masifnya teknologi AI ini perkembangannya sangat banyak. Yeah. Dari yang dulunya sangat sederhana, AI dengan teknologi sederhana dari mungkin yang tadi kan menyampaikan yang dulu seperti ini sekarang berkembang terus semakin berkembang gitu. Dan mungkin kalau saya pernah lihat itu ada ChatGPT 3 poin berapa, terus sekarang ChatGPT 4 poin berapa, terus ada lagi Google itu mengeluarkan Gemini, terus ada lagi Siri, Gemini, ada lagi yang di komputer itu ada Copilot dan sebagainya. Itu yang semuanya sangat canggih. Jadi sampai kita menanyakan tentang ilmu yang sifatnya tasawuf pun dijawab sama dia. Yang membuat kita sebenarnya yang dengan adanya beberapa tadi yang disampaikan Pak Tio, orang akan mungkin dalam ranah pengetahuan akan banyak tergantikan dengan teknologi ini. Dan nanti akan banyak pengangguran. Wah, nah itu ancaman buat kita ini berarti. Ketika banyak pengangguran, kira-kira kemana mereka pergi? Depresi, bingung. Dapat dijawab Dalam hati saja ya, itu cukup berhenti di batin kita saja itu. Ya. Itulah tugas saleh untuk bisa membuat mereka itu benih, jernih dan memahami bahwa tujuan hidup itu bukan AI saja. Oh, jadi gini ya, sedikit mungkin, jadi tetap ada gap ya, jadi yang tidak bisa dimasuki AI, yaitu partisi ya. Yang tidak bisa masuk. Dan hasil dari teknologi tersebut, teknologi itu tidak bertanggung jawab dari hasil apa yang dibuat. Itu si Alik tadi. Oh, jadi bagaimana teknologi menjadi apa itu tergantung siapa yang memakainya. Makanya kalau saya boleh bilang, salik pun terbagi menjadi 4. Bagaimana itu? Salik yang yadri annahu yadri, itu salik yang bagus, itu perlu diikuti. Bagaimana itu? Nah, salik yang mengerti bahwa dia mengerti tentang AI, berarti dia tahu kegunaan AI untuk apa, dan dia nggak terlalu istilahnya terkagum-kagum dan sebagainya. Hanya sekedar AI ini tambahan ilmu untuk dia untuk menambahkan pengetahuan. Dia tahu kalau dia pintar gitu ya. Iya. Dia mengetahui fungsinya tadi enggak. Contohnya salik yang yadri, annahu yadri, dan bisa menggunakan tadi itu ya. AI ini digunakan untuk dia menambah pengetahuan sifatnya kognisi dalam bidang keilmuan, mungkin thoriqah dan sebagainya. Ya. Meskipun kalau dalam laku itu berbeda, tapi minimalnya dapat membantu keilmuan sifatnya ranah kognisi. Contohnya membaca kitab. Zaman sekarang membaca kitab kan susah. Bagi orang yang belum pernah belajar kitab kuning pamannya itu, dia harus belajar dulu nahwu berapa tahun. Iya. Dari Pondok 9 tahun. Iya, harus. Dengan teknologi AI sekarang nggak perlu. Cukup difoto, cekrek kitab apa yang mau dibaca, foto aja cekrek,
pakai Google Lens umpamanya ya, terus di copy tulisannya pakai Google Lens tadi, dimasukkan ke kayak AI, tolong terjemahkan ini ke dalam bahasa Indonesia, selesai. Itu hanya ranah pengetahuan sekali, hanya untuk menambah keilmuan saja. Nanti akan dijelaskan sedikit oleh AI tentang apa yang ada di situ. Kemarin sempat saya mencoba itu, ternyata asik. Dia mencoba mengulik apa isi yang ada di dalam teks itu, meskipun itu termasuk manuskrip yang kuno ya, peninggalan kuno ya, tapi bisa dibaca oleh dia dan dihubungkan dengan pengetahuan-pengetahuan lain yang setema atau satu tema dengan itu. Itu kalau saleknya Yadri, Anau Yadri. Yang kedua, kalau saleknya itu Yadri, wala Yadri, Anau Yadri. Ini yang perlu dibangunkan. Alias salek itu sebenarnya ngerti dia fungsi AI tahu, tapi nggak terlalu peduli. Acuh, tidak mau dan nggak mau. Tidak mau. Atau tidak mau ini kan fungsinya juga. Oh, bukan pengguna. Bukan pengguna. Bukan user gitu. Bukan user. Dia tahu. Akhirnya kesusahan. Ya kesusahan akhirnya. Mencari informasi itu masih bingung ya apa itu tadi. Artinya ya tambahan informasi pun nggak akan bisa dia dapatkan dengan itu perlu dibangunkan. Ya kamu sebenarnya bisa loh. Gitu. Ya. Nah. Butuh motivasi. Butuh seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah salik yang layadri. Wayadri anahu layadri, salek yang nggak ngerti, tapi dia ngerti kalau dia nggak ngerti. Jadi ini salek yang jujur lah, tulus, belajar untuk menghilangkan nggak ngertiannya, ya itu, gitu kan? Ya itu tinggal mau belajar apa? Atau mungkin dia berkata lain, udahlah cukuplah kita belajar tentang torikoh saja, yang lain tuh biar ini. Ketinggalan itu aslinya, karena yang lain sudah berpikir bagaimana dia itu membuat dunia itu lebih baik. Dengan teknologi-teknologi tadi, kita malah mau masuk ke hutan, diam diri di dalam gua, nggak mau lihat dunia, Pak. Dunianya seperti itu sekarang. Kan aneh kalau kayak gitu ya. Nah, tapi ada lagi yang terakhir ini yang bahaya, yaitu salek yang layadri, walayadri, anau layadri. Salek yang nggak tahu sebenarnya, tapi dia nggak tahu kalau dia itu nggak tahu. Akhirnya sok tahu. Wah, ini bahaya buat. Bahaya, dia mungkin ngaku macem-macem ini padahal dia nggak tahu tentang itu. Dan itu bahaya, Mas. Atau mengaku-ngaku gitu ya. Ya, ngaku-ngaku akhirnya. Mengaku-ngaku tahu, kan bahaya kayak gitu. Baik. Ini sedikit memberi saya pribadi itu pengetahuan bahwa sebenarnya ilmu pengetahuan sudah tidak ada masalah. Jadi orang bodoh itu sekarang sebenarnya harus tidak ada dengan adanya AI. Ya. Karena kita tinggal pencet HP, tanya apa yang kita tidak bisa. Mudahnya akses informasi. Ya. Yang membedakan itu adalah soal batiniah ya. Kemauan. Batiniah emosional. Kemudian yang satu lagi ini keberkahan. Ya. Jadi misalnya begini, kita tidak perlu mondok, kita cukup belajar AI. Sementara kita mencari ilmu itu harus ada guru, ada proses disampaikan dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya yang tidak bisa kita dapatkan ketika belajar dengan AI. Benar. Begitu ya, mungkin ya. Interaksi sosial tadi itu tidak bisa ditemukan di AI. Benar. Karena lagi-lagi AI itu barang mati ya. Ya, yang berfungsi membantu, saya itu yang pertama, berfungsi membantu, memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua, AI tidak memiliki part untuk berinteraksi, walaupun kita tidak tahu kemajuan teknologi ke depan ya. Mungkin dia ada bisa dibuat interaksi emosional, namun interaksi sosial kebatiniah itu yang tidak pernah bisa digantikan. Ya, karena rasa tadi itu yang paling itu. Terus saya rasa juga mungkin tambahan sedikit tentang itu tadi ya, rasa tadi ya. Salik itu justru dengan lelaku dia di dalam ranah spiritual ya, itu seharusnya dia lebih dewasa secara kecerdasan. Dewasa saya katakan dia bukan, mungkin sebelumnya dia bukan orang cerdas tak apa, tapi dewasa. Secara spiritual, secara sikap, secara emosional, sehingga dalam memilah dan memilih
suatu informasi pun bisa lebih matang gitu ya. Dibanding yang non salik gitu. Karena bagaimana tidak, seorang salik kan seorang yang sedang berlaku spiritual. Spiritual itu ranah tertinggi dibandingkannya ranah emosional maupun ranah intelektual gitu lah. Filternya lebih tinggi. Ya, harusnya dengan ketinggian spiritualitas dia itu semakin dewasa juga dia dalam bersikap gitu. Terlebih dengan adanya AI dan sebagainya. Lebih dewasa dalam menanggapi kemajuan itu, menggunakan juga itu. Contoh kecil kita di HP mungkin ya kita bisa baca Al-Quran atau memudahkan kita untuk dimanapun kita bisa baca Al-Quran itu. Tapi terkadang lebih banyak buka HP-nya ketimbang buka Al-Qurannya. Atau mungkin itu kita alami ya. Mas Faruk nggak usah dijawab, itu dalam hati saja, itu dalam hati saja. Mas Faruk lebih banyak buka HP atau buka Al-Quran? Ya jelas medsos saya. Oh gitu ya. Gitu. Makanya jangan dijawab. Ini 12.000 loh ini. Jadi harus kita akui bahwa sebenarnya kita itu masuk dari kategori yang mana tadi? Orang yang tahu tapi dia abai. Ya. Orang yang tidak tahu tapi merasa tahu. Wah, ini paling parah. Orang tidak tahu tapi tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Wah, ini bahaya ya. Iya. Jadi dengan adanya AI ini diharapkan bahwa kita dalam bersalik ya, dalam bertasawuf itu menjadi lebih dewasa. Kondisinya begini, kondisinya itu mau menerima atau tidak menerima, global ini tetap berjalan kan? Iya. Ya, ini tetap terbentuk, ini tetap tetap berlaku gitu loh. Mau abai atau tidak abai pun, maksudnya mau peduli atau abai pun, AI ini tetap ada, tetap jalan, gitu loh. Nah, tinggal suatu saat ketika dibutuhkan, ketika tren sudah masuk, nah ini yang antisipasi yang luar biasa. Mau tidak mau harus ikut. Jangan sampai kita sadar tapi sudah tertinggal jauh. Gitu. Tren ini akan masuk sehingga saya mau ngapain ya? Nah, itu. Jadi terhadap teknologi kita juga tidak boleh abai. Itu ya. Makanya sikap salik tadi ketika yang dijelaskan oleh Gus Hanif tadi bahwa ketika tren sudah memaksa, tren ini sudah memaksa, otomatis sikap yang salik tadi itu dibutuhkan. Jadi ketika saya tidak mau terima ini karena memang ini saya bukan di sini, tapi tidak bisa. Kehidupan sudah ikut. Gitu loh. Nah, kalau saliknya tidak siap dengan sikap kemajuan tadi, sehingga satu tertinggal, kedua terjadi kebodohan, yang ketiga tidak bisa maju, tidak bisa mengikuti globalnya dunia. Dan itu bertentangan dengan prinsip salik. Iya. Prinsip salik itu justru kan dia menuju realita tertinggi. Ketika dia menuju ke realita tertinggi ini, mestinya dia harus siap dengan segala macam tools. Ya, tool ini kalau kita merujuk ke sifat kenabian, umpamanya kalau dia itu sebagai seorang salik yang nantinya berupaya untuk menjadi implementasi dari sifat-sifat kenabian itu, harusnya kan dia dengan adanya teknologi semacam ini, dia memiliki sikap tanggung jawab yang baik. Makanya dalam sifat kenabian ada amanah, sidik, amanah, tablek itu kalau bagi saya itu terakhir nih, fatonah baru tablek. Jadi dengan adanya seperti ini minimal dia itu harus sidik, memahami kalau apa yang diterima itu benar apa tidak, memvalidasi. Ya, ketika itu valid, maksudnya dicek lewat AI gitu, dan sebagainya itu valid apa tidak dan sebagainya kan bisa di istilahnya dimunculkan berbagai clue ya. Nah, dan sekarang sudah sangat banyak sekali tool untuk itu akan membantu dia untuk bisa memahami suatu hal. Kemudian setelah itu dia cerdas enggak untuk memilah dan memilih informasi tadi. Apakah seleksi, maka fatonahnya itu harus dimunculkan, sifat
cerdas tadi, bisa selektif tadi untuk memilah suatu informasi. Sehingga terakhirnya nanti baru boleh dia menjadi seorang salek yang yadri wa no yadri, bisa tabligh. Intinya tuh gini, jadi salek itu dengan teknologi itu sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada Tidak ada masalah. masalah. Harusnya welcome. Welcome. Tapi ada part yang tidak bisa Yang tidak digantikan bisa. gitu ya, oleh teknologi AI tadi. Ya, ya. Piranti yang ada dalam diri salek itu Itu, itu. Ya. tidak bisa dimasuki. Makanya dibutuhkan edukasi ya, Ya. edukasi yang untuk di part tersebut bahwa rasa itu tidak bisa digantikan oleh piranti, gitu loh. Ya, Interaksi benar, tadi. Ya. Interaksi dan sebagainya. Itu tidak bisa Dan kalau kita memandang para masyayikh ya, para mursyid dulu itu mereka tuh sangat fleksibel dengan perkembangan zaman dan mengikuti. Contoh Syekh Abdullah Sattori namanya di India itu, dia bahkan secara secara look ya, beliau mengikuti zamannya. Bahkan kalau orang menganggap melampaui zamannya, contohnya yang lainnya mungkin biasa-biasa aja, beliau pakaiannya saya harus lebih baik untuk menunjukkan bahwa kita itu bukan orang yang hina, bukan orang yang menutup diri terhadap dunia. Dunia ini hanya bagian dari perantara kita untuk bisa mengetahui bahwa semuanya itu adalah bagian dari realitas ciptaan Tuhan. Gitu. Intinya memandang teknologi itu ya wis wajar bahwa Wajar. ini dunia Ya. dan tidak perlu dijauhi kan ya. Justru tidak perlu dijauhi. Makanya kesiapan tadi itu, kesiapan dari si salik tersebut itu bisa meminimalisir potensi penggunaan yang salah. Nah, itu loh. Ya. Potensi penggunaan yang salah tersebut. Sehingga kita kecil kita antara bisa memilah yang mana yang baik untuk dikonsumsi atau tidak baik untuk dikonsumsi. Khususnya untuk generasi-generasi yang muda, itulah. Resiko-resiko ini bisa ditekan, potensi-potensi tersebut bisa ditekan kalau betul-betul si salik ini paham dan mau memahami, gitulah. Jadi sebenarnya itu kita harus punya filter dulu ya dalam diri kita sebelum kita berkenalan. Ya, teknologi itu. Nah, part itulah yang dijelaskan oleh Gus Fatoni tadi itu, bahwa part itulah yang tidak ada. Ya, dan itu justru yang dipunyai salik harusnya itu. Part yang nggak ada di AI itu gitu. Karena hasilnya itu si salik teknologi itu tidak bertanggung jawab. Hasil dari penggunaan teknologi itu Bebas nilai kan. dia Bebas nilai. Gitu loh. Semakin menarik saja ini. Monggo kali di Tadi saya sudah kopinya. Kita coba lagi. Naik. Sangat menarik sekali perbincangan kita dari tema ini, bahwa kemajuan teknologi atau yang sekarang kita kenal dengan AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan Ya. itu sangat memberikan kita manusia itu untuk hidup yang enak, membantu kita. Namun apakah kita juga tidak membentengi diri kita, atau kita juga tidak menyerahkan sepenuhnya kepada AI kehidupan kita? Nah, itu kuncinya pada laku salik, bahwa laku salik inilah yang membuat kita atau membentengi kita, menjadikan apa teknologi kita nanti menjadi baik atau tidak. Jadi mungkin salik dan teknologi di situ ya, ketemunya ya. Betul. Itu. Jadi lebih berbahaya lagi kalau kita mengenal teknologi, namun dalam diri kita kosong. Tidak ada dasar. Itu pasti mengarahnya ke kejahatan ya mungkin ya. Ya. Bisa. Kebanyakan itu ke arah kemungkaran. Ya. Kemungkaran. Itu juga masuk ya. Seperti halnya contoh kayak mungkin data breach gitu ya. Ya. Bagaimana data dibobol dan sebagainya. Seorang salik dia menjadi seorang yang salik yadri ano yadri seorang ahli IT maunya saliknya ini. Itu. Maka dia nggak akan berani macam-macam. Nah, itu Karena dia paham gitu loh. ketika salik tersebut menjadi seorang ahli. Nah, itu puncaknya. Ini puncaknya itu. Nah, ini kalau tidak kuat
pondasinya itu ini akan satu berarah ke yang baik, yang positif atau ke arah yang negatif seperti yang dijelaskan oleh Gus Fatoni tadi. Ya coba bayangkan, dia bisa lah, umpamanya Bank Dunia dia bobol ini bisa. Tapi kalau dia memiliki tadi ranah spiritual yang tinggi, itu sangat tidak mungkin dimiliki oleh saya sejati. Karena tentu potensi ujian hati di dalam era-era begini itu sangat luar biasa. Karena apa? Ketertarikan serta bisikan-bisikan serta ajakan-ajakan itu luar biasa. Sangat besar. Sangat kemudahan. Dengan kemudahan. Saya bisa begini, saya bisa begini, saya bisa begini dengan mudah. Jadi sebenarnya musuh kita sekarang itu adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita bisa menangkal godaan-godaan itu ya aman kita. Nah, cara untuk menangkal godaan ya berlaku salik seperti itu. Itu yang paling utama di situ karena utama pondasi itu di situ. Jadi mau nggak mau sekarang kita wajib bertoleransi dan berlaku menjadi salik. Ya sebagai fundamental dalam menanggapi tingkah laku teknologi. Itulah. Karena itu benteng terakhir kehidupan kita. Apalagi yang bisa membentengi kita selain hal-hal yang bersifat iya, karena memang kalau nggak ada itu di dalam sebuah riwayat ada mengatakan bahwa ada suatu zaman itu pasar itu semakin dekat ya. Pasar itu semakin ada dalam genggaman. Begitu. Itu sudah terjadi. Setiap hari kita cek out itu kan sudah pasar di tangan kita. Sehari tangan kita ini satu hari berapa ting dong gitu. Wah, itu. Jadi yang lebih sering bertamu ke rumah kita itu kurir. Enggak gitu. Iya. Shopee gitu. Ini bagian dari korban. Toko merah, toko hijau. Mau nggak mau kita. Tapi pelaku ya nggak usah dijauh, dibatin saja. Ini disaksikan 12.000 itu. Itu gambaran kecil yang ada di kehidupan kita. Inilah begitu mudahnya berbelanja sekarang. Nanti nafsu untuk belanja itulah ya dari mana? Ya dari tadi. Nah, salah satunya adalah kontrol nafsu. Kontrol nafsu dalam penggunaan. Ya. Ini kalau tidak memiliki fundamental yang salik tadi, nafsu ini yang sangat mendominasi. Betul. Itu. Kita akan terbunuh oleh nafsu kita sendiri ya. Jadi semakin terpuruk. Jadi AI ini juga akan menjadi sangat berbahaya ketika kita tidak punya benteng yang sangat kuat. Seperti itu ya. Mungkin dari perbincangan ini dari para khalayak pemirsa ada yang ingin dari bertanya 12.000 berikan masukan pada kita, disilakan. 12.000 peserta. Sambil menunggu bolehlah kita minum lagi. Atau ada yang hotline di bawah. Atau ini disponsori oleh kopinya ini apa ini? Tidak ada merek kopi. Kopi kapal keruk ini ya kayaknya ini ya. Baik, apakah ada ditunggu pertanyaan dari para pemirsa? Yang menarik itu ketika si salik ini sudah tidak peduli, sudah tidak peduli sehingga ajakan-ajakan orang untuk menjauhkan sikap-sikap fundamental salik tersebut, sehingga teknologi itu paling utama ini kan bahaya. Istilahnya bisa dikategorikan bahwa mentuhankan teknologi. Nah itu teknologi itu berubah menjadi posisinya di atas, bukan lagi ketergantungan. Posisinya berubah menjadi di atas. Nah, ini kan yang paling bahaya untuk sekarang ya. Untuk sekarang itu paling bahaya. Itu menyikapi tersebut itu kalau tidak diberikan edukasi yang baik, tidak dilakukan sejak dini, sejak usia kecil, sehingga tidak menimbulkan risiko yang lebih besar lagi. Sekarang itu banyak orang-orang yang sebagian dari kita ya sudah sangat mentuhankan teknologi. Itu.
ya mungkin ada sikap mungkin dari Gus atau Gus Hanif, nanti dijelaskan oleh Gus Hanif. Sikap tadi itu yang sangat istilahnya yang untuk saat ini yang menggerogoti generasi, gitu loh. Itu. Bahkan tidak perlu lagi adanya agama. Ada itu sehingga ada berpikiran bahwa apapun bisa saya gapai di dunia ini, sehingga saya tidak perlu lagi berdoa, istilahnya begitu ya. Itu. Saya bertanya, siap? Ya, ini Pak Faruk, setelah kita tadi menyimak dari penjelasan Pak Dio dan Gus Hanif itu tentang masalah teknologi dan salib. Dengan perkembangan teknologi dan kemajuan teknologi yang saat ini, ke depan tidak menutup kemungkinan seseorang itu, contoh katakanlah seorang si pemuda ya, karena dia itu begitu dekat dengan teknologi dan begitu agak mengenal tentang teknologi AI, tidak menutup kemungkinan dia itu nanti berguru, katakanlah seperti guru menyimak atau dan sejenisnya itu kepada AI teknologi. Nah itu menurut saya kan juga nanti agak berbahaya juga bagi akidah atau porsi itu. Ini pertanyaan saya adalah apa kiat-kiat kita sebagai ya katakanlah apa ya, orang-orang yang masih awam. Bukan awam, orang-orang yang sudah memahami tentang antara teknologi dengan salib itu tadi. Sudah masuk ke dalam itu. Nah, cara menangani seperti itu supaya tidak apa namanya, orang itu salah langkah, katakanlah seperti itu bagaimana? Gus Hanif. Ya, yang jelas satu hal. Netizen. Terima kasih atas pertanyaannya, luar biasa itu pertanyaan yang hampir nggak bisa saya jawab juga, tapi itu menarik. Satu hal yang tidak boleh ditinggalkan seorang salik ya, jauh dari guru, secara nyata, bukan secara goib. Goib saya katakan goib itu maya gitu. Jadi itu yang berbeda dengan ketika dia belajar langsung menggunakan AI. Memang dengan AI bisa langsung ya, dia dapat beberapa pengetahuan, informasi dan pengetahuan yang bahkan mungkin gurunya sendiri nggak bisa jawab itu. Namun di sisi lain ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dijawab oleh AI yang berhubungan dengan rasa. Itu nggak bisa digantikan. Saya katakan tadi berhubungan dengan rasa itu nggak bisa digantikan. Untuk itulah ketika orang itu hanya berguru lewat AI saja, dia pasti akan mengalami satu kekosongan dalam dirinya. Jadi bahasanya gini, bahasa lainnya itu. Dia akan notok pada sesuatu yang tidak bisa mencari jawaban pada kebingungan. Notoknya ini kemana? Nah, itu harus dicari jawabannya ke guru yang spiritual yang mengalami proses sebuah mandek dan notok kosong. Hampa. Ruang-ruang hampa ini tidak bisa diisi oleh AI, harus digurukan. Rasanya tidak berasa. Itu sulit lagi rasa. Itu saya rasa begini. Yang ditakutkan itu ketika AI menggantikan gurunya. Nah ini yang mental tersebut. Nah, ini yang ditakutkan itu adalah ketika timbul keputusasaan atau timbul kemudahan dari untuk apa sih saya ketemu guru lagi, saya sudah dapat informasi, sehingga timbul kemampuan yang saya tidak perlu orang lain lagi karena dia sudah membantu saya. Nah, posisi guru tersebut sudah tergantikan. Nah, ini yang akan menimbulkan bahaya yang luar biasa. Itulah. Jadi gini, yang sudah saya singgung tadi bahwa sebenarnya untuk pengetahuan itu kita sudah selesai di AI. Nah, ada hal-hal yang tidak bisa kita gapai di AI. Misalnya bertemu guru. Nah, bertemu guru, kemudian bertemu guru kan sudah rasa yang tidak bisa kita jelaskan. Nah, itu tidak ada di AI ya. Kalau kita misalnya belajar HP di AI gitu, ya kita dapat pengetahuan, tapi rasa ketika bertemu dengan guru atau bahasa yang sering kita pahami itu keberkahan dari guru pada kita itu tidak akan kita terima, dan itu akan sangat terasa ketika nanti notok tadi.
kok gini ya? Nah, itu pasti ada bedanya. Jadi berguru pada AI dan langsung kepada guru langsung itu sangat terasa. Itu letaknya dalam hati kita. Imbas akidah. Iya. Imbas. Kalau mungkin bisa dianalogikan, contoh ya, dia ngomong sama istrinya lewat HP, dengan ngomong sama istrinya langsung, Ya. rasanya beda pasangan. Ya. Banyak salah pahamnya. Ya. Ya. Nah, ini analogi yang bagus. Jadi ketika kita ngobrol dengan istri lewat video call, itu pasti salah paham. Banyak salah paham daripada ngobrol langsung. Itu saja sudah memberi jawaban kita. Bagaimana hubungan langsung itu tidak bisa di-cover oleh AI. Nah, itu untuk Pak Yudi, itu tantangan. Jadi apakah masih perlu jodoh atau tidak itu perlu Pak Yudi ya, manusia. Baik. Mungkin Pak Tio mendapatkan sedikit tentang ya tidak jauh-jauh dari tadi bahwa kesiapan kita, kesiapan mental, kesiapan fundamental itu sangat penting dalam mengikuti dan melakukan sebagai pelaku yang menggunakan teknologi AI. Dengan sikap dan fundamental yang dijelaskan oleh Gus Fatoni tadi, semakin kuat batiniah kita, semakin kuat pondasi kita, bahwa AI itu sangat berguna dalam membantu kita dalam beragama, dalam pengetahuan, dalam berinteraksi. Karena hanya sifatnya membantu, bukan yang utama. Jadi sifatnya semuanya teknologi itu membantu, bukan yang utama. Jadi kalau yang utama ya berguru, gitu. Bukan harus disingkirkan atau bagaimana untuk seorang Nggak bisa. Yo. Oh, nggak bisa, sangat tidak bisa. Kita pernah mengalami kan kondisi itu ketika waktu COVID-19. Ya, Hampir seluruh siswa itu kan tidak ketemu gurunya. Iya kan itu ya. Ya, bahkan banyak sarjana COVID ya. Iya, itu. Alumni COVID lah. Itu banyak sekali itu kan sudah anaknya itu sampai SPP juga online ya. Online semua. Itu pengaruh loh. Saya pernah juga ngalami itu ketika ini di kelas itu ya. Alumni COVID dengan non COVID itu beda sikap. Sangat beda kan. Sangat beda. Terutama pada tindak tanduk adab. Iya, tampak. Maka dengan kata begini, analoginya tadi juga ya. Istri dengan pembantu nggak sama. Nggak sama. Lah, pembantu rumah tangga. Pembantu itu kita analogikan sebagai adik. Istri itu utama. Karena terkadang Tapi ya jangan seperti itu lah. terkadang terlalu kreatifnya menganggap semua istri. Wah, itu yang bahaya itu. Ini ya yang harus kita garis bawahi. dengan AI, dia itu berpacaran dengan AI. Iya. Kan Pak Yudi seperti itu. Oh, udah. Aman Pak Yudi ya. Aman. Siap. Jadi bahaya kalau kita memakai AI ini tanpa fondasi yang kuat ya. Jadi karena sifatnya membantu. Sifatnya membantu, mau diapakan itu tergantung pengetahuan yang ada dalam diri kita. Seperti pisau tadi Pak ya. Mau buat menyembelih orang atau menyembelih kambing kan itu tergantung siapa yang memegang. Ini ya. Mau tambahan pertanyaan Pak? Oh iya, siap. Monggo, dari siapa perkenalkan netizen? Oh, ini dari anonim mau. Oh siap, Mas. Ini dari sekian 12.000 tadi. Ya. Itu tadi kan dalam teknologi AI itu sebenarnya kita lebih dimudahkan untuk segala sesuatu, tapi ternyata outputnya itu malah lebih rendah daripada kita yang yang dari dulu manual daripada yang menggunakan AI. Secara output keluaran dan hasil, itu kan ternyata lebih tinggi yang manual. Terus menjawab dari situ saya hubungkan dengan Salik. Untuk Salik saat ini kan masih banyak juga yang tidak mengenal apa itu AI. Hal-hal yang seperti itu seumpama ada Salik yang memang dia tidak mau ke arah AI, menolak. Ya, Aco, Abel. Ya, Aco dan Abel. Itu sebenarnya bermasalah atau tidak? Juga tidak bermasalah atau gimana? Oh, lebih tidak menerima teknologi. Silakan Pak Tio. Bukan teknologi ya, bukan teknologi secara utuh ya. Seumpama secara utuh itu kan apapun
saat ini kepada teknologi, tapi ini lebih terperinci pada AI-nya. Pengetahuan tadi ya. Kalau teknologi secara gamblang kan bukan sekedar AI ya, ada teknologi-teknologi yang lain. Ya. Yang ini yang ke arah AI. Kan seumpama di sini kan di Indonesia itu juga masih banyak kan, seperti seorang petani ataupun orang-orang desa yang awam, yang tidak tahu sama sekali, ngerti belas ya, tahu sama sekali apa itu AI, tapi tetap survive hidupnya gitu. Mungkin jadi pertanyaan saya itu bagaimana orang-orang yang seperti itu, atau dia akan seharusnya bagaimana ya? Seharusnya dia akan bagaimana itu efek kepada dia yang tidak mau mengenal itu. Dia akan tertinggal atau tidak, terus itu yang dihubungkan dengan sudut pandang ya, sudut pandang sebagai di teknologi itu bagaimana orang seperti itu. Untuk pertanyaan untuk kepada Pak Tio. Kalau untuk kepada Pak Toninya itu kan yang masuk ke tema ini adalah caleg. Caleg adalah orang yang menuju dengan laku melakukan itu kan seumpama dia tidak menggunakan AI sama sekali juga tidak masalah atau gimana? Tidak masalah. Ya. Monggo Pak Tio dulu untuk menjawab tadi. Ya, terima kasih Mas Anonim dari 12.000 penonton. Viewer kita ini. Terima kasih. Jadi belum ini? Karena nggak kelihatan, sangat jauh sekali, dia di belakang sekali nggak kelihatan karena saking banyaknya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Jadi begini. Kecil sekali ya. Teknologi itu suatu saat kita menerima atau tidak menerima, kondisi trennya akan memaksa. Contoh kecil. Kita dulu berkirim surat. Sekarang sudah. Masuk teknologi SMS. Masuk teknologi masuk teknologi WhatsApp itu. Kirim uang. Tren-trennya itu kirim uang dulu pakai Wesel. Itu sehingga tren ini akan memaksa seseorang untuk ikut. Mau nggak mau ikut. Nah, sikap menolak ini sehingga akan tergerus oleh tren zaman. Tren zaman akan menggerus sendiri. Termasuk dirinya sendiri. Orang dulu kan waktu dicanangkan EKTP saja banyak yang nggak mau kan. Ya, iya kan betul ya. Itu. Ketika seluruhnya menggunakan akses tersebut, otomatis mau tidak mau harus mau. Harus mau. Nah, otomatis sikap tersebut ketika dia menolak, saya tidak mau, tapi tren tersebut akan memaksa. Dia mungkin terpaksa karena anaknya, atau terpaksa mungkin karena lingkungannya, bisa terjadi seperti itu. Atau taruhlah bank lah. Sekarang bagaimana cara kita membayar transaksi? Dulu banyak menolak bank sama sekali. Dulu itu tak simpen di lemari. Tapi ketika punya anak kuliah di sana, bingung dia. Aku ngeterni rono. Nah, akhirnya dia itu suruh bayarkan. Itu otomatis bagian dari keterpaksaan yang harus kita lakukan. Jadi begitu Pak Tio. Iya betul. Monggo dari kalau tadi mungkin kategori ketiga ya, salek layatri wa yatri annahu layatri. Jadi salek yang dia itu memang nggak tahu tentang AI ini, teknologi dan sebagainya yang membantu seseorang untuk bisa lebih mudah dalam kehidupan dan pengetahuan dan sebagainya, dan dia juga nggak terlalu perlu gitu, atau memang dia nggak tahu memang dan dia tahu nggak tahu itu tuh nggak penting gitu. Ya itu terus bagaimana? Ya nggak masalah. Toh itu hanya 1, 2, 3 mungkin beberapa kurun saja atau waktu saja. Itu masanya kan nggak semua orang juga seperti itu. Beberapa orang yang memang maunya dia nggak mengenal seperti itu. Apakah bermasalah? Tidak masalah, itu justru malah itu hak dia, kan ini kan hak pribadi sebenarnya. Nggak ada masalah juga. Hanya saja suatu ketika keadaan akan memaksa dia. Itu lebih sakit. Kalau yang sudah memaksa alam itu sakitnya di sini ya. Di mana-mana. Makanya fungsi tadi itu yang dijelaskan Gus Hanif itu, Toriko itu membuat track ini menjadi
lurus. Siap. Jadi itu. siap. On the track ini menjadi lurus gitu loh. Itu membuat saya jadi teringat dulu itu Kanjeng Nabi juga itu pernah menyitir suatu ungkapan. Ini semacam syair ya. Bahwa syairnya itu dari sahabatnya, tapi diungkapkan Nabi gitu. Satu dilakal ayam kunta jahilan wa yatika bil akhbari malam tuzawid. Nah, kamu akan dihadapkan suatu masa di mana kamu itu nggak tahu apapun. Bodoh, kamu itu nggak ngerti itu. Dan pada waktu itu, pada masa itu, informasi itu bertebaran sangat banyak dan kamu nggak siap apapun. Bekal tuh nggak bisa. Kalau itu terjadi sama dirimu, bagaimana? Kaget, oleng, stres, nah itu loh. Apakah dia menghindar? Nggak masalah menghindar, tapi anak dia bagaimana? Interaksi sosialnya. Kalau dia mungkin yang dipertanyakan oleh Mas Anonim tadi itu ya, itu ada untuk generasi lama ya. Generasi lama itu masih terjadi. Dia saya nggak mau mengenal AI, saya cukuplah dengan dengan keintiman saya dengan Tuhan. Oke, enggak masalah. Tapi anak dia, anaknya lagi, cucunya, kedepannya seperti itu, akan memaksa dia untuk tahu. Nggak bisa terbendung. Nggak boleh. Yang saat ini kan juga memakai teknologi. Tidak. Tidak. Datang satu persatu ke majelis mengenalkan seperti ini. Ya, tidak menutup mata, tidak menutup mata akan kemajuannya, tapi gunakanlah sesuai dengan fungsinya. Nah, dari mana supaya fungsinya ini bisa on the track, bisa lurus? Torikoh tadi. Ya. Betul. Itu ending dari percakapan tadi bahwa torikoh itu adalah filter satu-satunya terhadap teknologi. Cuma ya nanti untuk outputnya malah cenderung menurun tapi ya dari ini. Belum tentu juga. Tergantung tadi kepada kalau salik loh ini. Bukan masalah orang awam ya. Masalah orang yang melakukan salik atau lalaku yang menggunakan AI dengan mereka yang memang terus-menerus bisa bertemu lah dengan seorang guru. Berarti kan memudahkan, seumpama kayak tadi menangkap segala sesuatu dengan media sosial kan lebih mudah. Tapi pengertian dia kan tidak utuh. Beda dengan jadi secara output mereka akan salik yang menggunakan media atau menggunakan AI itu ternyata nanti kemungkinan untuk hasil output dia berbeda. Jadi begini, saya terangkan sedikit. Jadi dia kapan memakai AI dan tidak memakai itu ada filternya di salib. Dan punya switch. Punya switch. Punya switch. Atau mungkin saya menangkap hal lain. Yang dimaksudkan Mas Do itu ada seorang salik yang dia all out. Anonim. Mas Anonim. Anonim. Mas Anonim. Sangat jauh sekali. Sangat jauh tadi. Seseorang yang bertanya tadi mamanya. Itu yang dimaksudkan tadi sebenarnya kalau ada seorang salik yang dia totalitas bergurunya AI. Itu yang masalah. Iya. Mungkin itu ya. Otomatis outputnya nggak lebih rendah gitu. Karena kita tahu sendiri hasil-hasil AI umpamanya kalau menggambar atau menilai sesuatu ada yang lebih rendah dari hasil kreativitas yang alami ya. Itu memang terjadi. Tapi begini, analoginya kayak tadi itu. Istri dengan pembantu itu masa bisa mana? Ya kan? Nggak boleh itu. Nggak bisa ya. Atau begini, analoginya bagus ya. Ya, ada seorang suami, ada seorang suami yang beristri tanpa pembantu dengan seorang suami yang beristri dengan pembantu. Kira-kira pekerjaan rumah tangga dia lebih bisa terbantukan ketika ada pembantunya atau yang tidak dengan pembantu? Itu kan analogi yang paling. Karena prinsip awal kan teknologi membantu. Saya boleh sedikit menambahkan, menyimpulkan begini. Yang dimaksud dengan Mas Anonim tadi, ada sesuatu pekerjaan yang menggunakan rasa yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Nah, itu. Apakah seperti itu Mas Anonim? Gimana? Sehingga rasa tersebut tidak bisa output dengan
dengan baik, tidak bisa output 100%, mungkin setengahnya atau Hasilnya Tentu itu tidak. menurun. Tidak bisa. Kayak klik seperti itu. Ingat ranahnya AI itu hanya pengetahuan, bukan itu. rasa, Betul. bukan emosi. Makanya dan sebagainya. disinggung dari awal tadi. Ya, itu cuma membantu berarti. Membantu itu kan bukan utama. Tidak. Apakah dia pengen dibantu atau tidak? Dan tidak bisa membantu menciptakan rasa ya. Tidak bisa. Itu. Itu. Bagaimana Mas Anon ini? Sudah. Terpuaskan? Kami bukan memuas ya, tapi ya. Ada lagi? Ini yang di jauh, yang di belakang sekali penontonnya. Sudah kabur dia. Silakan, ada lagi? Masih jalan? Ya, silakan ini. Semisal dengan pesatnya perkembangan AI nanti mampu untuk semodel menciptakan rasa begitu. Nah, Kan dengan segala pirantinya bisa dipelajari. Akhirnya dia mampu dengan artifisial yang ada itu seperti rasa outputnya. Jadi dia mampu bereaksi, mampu memberikan interaksi. interaksi sesuai dengan rasa. Itu bagaimana misalnya kalau itu terjadi? Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Memungkinkan nggak, Pak? Nah, gini, Tetap ada yang namanya teknologi ini kan semakin banyak data yang diinputkan, ya, semakin banyak data yang diinputkan, dia seperti otak manusia. Jadi dia belajar, dia mengembangkan, terus semakin banyak data itu semakin akurat akhirnya. Dan rasa itu juga semakin persis, semakin mendekati. Interaksi, dia bisa menjawab rasa sedih, bisa menjawab rasa takut atau rasa marah atau apa, bisa merespon rasa juga, karena semakin banyak database yang masuk. Dan dipelajari oleh artificial intelligence itu. Nah, menanggapinya itu kemungkinan atau tidak bisa saja, namanya perkembangan teknologi ya. Bukan inovasi kalau tidak bisa menjawab tantangan ini, namanya inovasi. Ya, itu pasti akan mungkin. Nah, bagaimana sikapnya untuk mengantisipasi supaya rasa ini tidak tergantikan, tidak tergantikan oleh AI tersebut, mungkin akan dijelaskan oleh Gus Hanif. Itu. Monggo. Jadi rasa yang tak bisa digantikan oleh AI ini bagaimana? Satu hal. Pertanyaan yang sangat Tazkiyah. Mau dijelaskan? Pensucian jiwa itu tidak bisa. Jiwa-jiwa yang suci. Ya, jiwa itu ranah yang abstrak ya. Suatu ranah yang abstrak, walaupun sama dengan maya, dengan AI yang abstrak juga. Namun keabstrakan jiwa itu lebih tinggi dan kita nggak bisa jangkau. Bahkan manusia sendiri mempelajari dirinya sendiri masih nggak selesai. Maka tazkiyah ini yang menjadi kunci. Tazkiyah itu apa? Pensucian jiwanya ini. Tetap tetap tidak bisa melampaui jiwa manusia. Nggak bisa karena seperti lagi ya. Kalaupun itu bisa ya, nanti ada rasa yang bisa diciptakan. Terus memunculkan ke manusia gimana? Itu. Ayo, apakah disuntikkan lewat zat endorfin tak apa? Endorfin itu menjadi candu, umpamanya itu kalau masuk ke otak kita menjadi candu, dan itu malah justru nggak mensucikan diri kita, malah membuat kita bergantung ya. Kan bahaya. Proses ketergantungan itu kan yang harus diantisipasi. Ya, harus diantisipasi. Antisipasi itu filter tadi yang namanya tazkiyah. Di mana tazkiyahnya? On track tadi. On track. Laku sarik. Di mana laku itu? Bagaimana Bapak netizen? Sudah? Alhamdulillah. Ini Mas Faruk, ini produser kita kok gak lambai-lambai ya? Baik. Yang mendukung juga kan? Apakah ada endor-endor yang masuk? Baik. Saya kira perbincangan kali ini sangat menarik dan pasti akan membuat part-part yang lain untuk bincang. Karena waktu yang membatasi kita, mau tidak mau kita harus mengakhiri ini. Semoga perbincangan pada malam hari ini memberi manfaat atau membuka cakrawala kita tentang bagaimana AI dan seorang salib menanggapi AI itu.
Baik, demikian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.